inna wal insa illa liya'budun. Allah menghendaki kita tuh menjadi seorang hamba, bukan hamba hawa nafsu dan kehendak diri. Di sini syair kan saya baca ulang. Nah, syair itu butuh perenungan. Dan dirilis tadi saya sebelum ke sini. Jika sudah menjadi penjaga pintu hatimu dan diberi anugerah pedang tauhid, hingga di hatimu tidak ada lagi hasrat dan kerinduan akan makhluk kecuali pada Allah dan ketulusan penerimaan takdirnya, sampai sepenuhnya jadi hamba Allah, bukan hamba kehendak diri. Maka jika sudah demikian, apabila dunia mendatangimu, niscaya tidak akan membuatmu celaka. Semua yang datang padamu adalah bagianmu darinya, yang tersucikan oleh rahmat dan kehendaknya. Oke, saya jelaskan. Karena di sini banyak orang intelektual, tapi dia tidak memahami hadis dan Al-Quran sepenuhnya. Nah, ini adalah rintisan dari hadis dan syair itu adalah bentukan dari Al-Quran dan hadis. Jika sudah menjadi penjaga pintu hatimu dan diberi anugerah pedang tauhid, hingga di hatimu tidak ada lagi hasrat dan kerinduan akan makhluk kecuali pada Allah dan ketulusan penerimaan takdirnya, sampai sepenuhnya jadi hamba Allah, bukan hamba kehendak diri. Maka jika sudah demikian, apabila dunia mendatangimu, niscaya tidak akan membuatmu celaka. Semua datang padamu adalah bagianmu darinya, yang tersucikan oleh rahmat dan kehendaknya. Kita bahas, jika sudah menjadi penjaga pintu hatimu. Jadi di sini makanya pantas kata Syekh Abdul Qadir atau kata Imam Ghazali, ghairullah, berpikir selain Allah itu di hatimu hukumnya haram. Itu pendapat imam yang betul-betul suci, imam terdahulu. Ghairullah, berpikir selain Allah seperdetik saja haram. Karena sesungguhnya kita ditugaskan hanya untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Pantas Kanjeng Nabi Muhammad mengajarkan Sayyidina Ali zikir khafi. Hai Sayyidina Ali, pejamkan matamu, tutup bibirmu, lidahmu tekukan ke atas langit, bagian mulutmu, sebutlah di hatimu Allah, Allah, Allah. Ingatlah setiap waktu hanya itu. Itu namanya zikir khafi. Sehingga tujuan kita selalu mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tauhid itu artinya tunggal, tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada yang diingatnya, tidak yang dihasarnya kecuali ingin hadir dengan Allah. Kalau bahasa Nasrani, hanya berharap pada kasih sayang Yesus Kristus. Di hatiku tidak ada selain kata Yesus Kristus. Sama, di hatiku tidak ada kata selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberi anugerah pedang tauhid, artinya di hatinya tauhidnya sampai kuat. Dia yakin wa ma yahya wa ma mati lillahi rabbil alamin. Kuat. Hidupku, matiku betul-betul karena Allah. Maka pantas kalau sudah begitu, la uridu minallahi ilallah. Yang aku cari dari Allah hanya Allah. Yang aku cari dari Allah hanya Allah. Kita kan beda. Yang aku cari dari Allah harta. Jadi mau ngirit menang duit lain tidak percuma. Makanya wajar majelis zikir selalu berkurang, karena selama wirid menghasilkan duit. Itu masalahnya. Hanya penilaian orang begitu hanya seperti itu. Tidak sadar rahmat Allah banyak di belakang. Tidak sadar warisan kita banyak Allah yang simpan, belum Allah berikan. Dan Allah tidak akan memberikan yang menjadi warisan kita sebelum dia betul-betul menjadi seorang hamba. Makanya kenapa selalu ditempuh oleh para pesuluk banyak zikir, banyak musyahadah, mujahadah, banyak sedekah, banyak istighfar, supaya membentuk menjadi seorang hamba yang tulus. Dan harta mah itu sudah bagian, harta tatawadid mah itu menjadi sebuah bagian. Tidak harus minta dan dipinta. Itu hak kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru ketika dipinta, maka Allah akan tidak suka.
Ibaratnya gini, udah kamu kerja aja dulu sih, nggak usah ngomongin gaji gitu. Kalau kerjanya bagus sih perusahaan lebih tahu. Ini mah kembali kita nggak kerja nggak bisa, pintar tidak, sekolah tidak, pasang badan, gua pengen digaji 1 miliar. Nah itulah kita. Wirid tidak bisa, ibadah tidak bisa, amal tidak seberapa, udah ngacungkan dada, gue pengen itu, ya nggak bisa. Maka di sini ketika sudah menjadi penjaga pintu hatimu, artinya betul-betul hati dijaga hanya untuk menghadirkan Tuhan. Dan diberi anugerah pedang tauhid, artinya kuat ketauhidannya. Saya yakin hidupku dan matiku dijamin oleh Allah. Kuat. Dan untuk pedang tauhid itu disebut kuat, pasti diuji. Pantas kata Rasulullah, tidak akan merasakan nikmatnya iman pada seseorang sebelum merasakan pahit getirnya hidup. Pahit getirnya hidup. Jadi jangan dikatakan dia beriman sebelum disebut menyabari hidup, sebelum disebut mengikhlasi hidup. Jadi tidak akan dikatakan seseorang beriman, kata Rasulullah, sebelum merasakan pahit getirnya hidup. Karena uji kelayakan iman seseorang adanya di pahit dan getirnya hidup. Kalau orang banyak duit terus, kalau orang hidup sehat terus, kalau orang enak terus, ya semua juga gampang. Gua beriman kepada Allah, gampang ngomong gitu mah. Gampang begitu mah. Kelihatan iman seseorang itu ketika dia diberi pahit dan getirnya hidup. Apa yang dia katakan? Itulah keimanannya. Apa yang dilakukan? Itulah keimanannya. Sama dengan seorang taubah seorang perempuan kepada suami. Itulah kadarnya. Bagaimana ketika suami tidak ada? Itulah bukti istri. Itulah bukti loyalitasnya, bukti kesetiaannya. Ya semua juga bisa mengatakan, gua istri lu kalau banyak duit, banyak segalanya, pangkatnya tinggi, enak gak? Saya istri kamu. Tapi kalau berangsak, miskin, segalanya tidak ada, bisakah mengatakan kepada suamiku? Bisa enggak? Bisa enggak? Kan belum tentu. Nah itulah. Maka kata Rasul, tidak akan merasakan manisnya iman sebelum merasakannya getirnya kehidupan. Tetapi ketika hati kita sudah menjaga Allah di dalamnya, yakin seyakin-yakinnya, bertauhid bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan menjamin hidup mati, wa may yahya wa mati, dia akan tetap bahagia. Seperti saya dulu waktu sholawatan kemarin, hidup itu ada rahmat Allah. Suka yaitu rahmat Allah, duka pun rahmat Allah. Ya engkau aku sakitkan, engkau laparkan, engkau hauskan, mudah minin menjadi kafarat bagi kita untuk kemuliaan diriku dan keturunanku. Ya Allah, mudah-mudahan ini meningkatkan ketauhidanku, mudah-mudahan ini meningkatkan makomku di hadapanku, mudah-mudahan ini menjadi penebur dosa bagiku, mudah-mudahan ini adalah pemicu untuk hak takdirku engkau berikan, kan, sebagai uji kelayakan kesetiaan. Makanya wajar anak muda jarang dikasih keberhasilan langsung, jarang dikasih kekayaan besar-besar anak muda, karena tauhidnya masih lemah, keimanannya masih lemah, penghambaannya masih lemah anak muda itu. Makanya wajar Allah tidak akan memberikan ke usia-usia yang masih rawan. Makanya banyaknya yang mapan itu rata-rata di atas 40 tahun, karena ketauhidannya sudah kuat, loyalitasnya sudah kuat di hadapan Allah. Itu. Yang namanya di bawah 30 tahun dikasih uang banyak, wah pasti poya-poya. Karena dia merasa mudah, merasa dapat gue gitu. Ya disitulah tidak akan merasakan manisnya iman sebelum merasakan getirnya kehidupan. Nah, ketika seorang itu merasa beriman dengan getirnya kehidupan, itulah berarti tauhidnya sudah kuat. Ya. Maka tadi ketika engkau menjadi penjaga hatimu dan diberi anugerah tauhid, itu kan? Nah, artinya gitu tauhid itu. Engkau betul-betul segala kondisi tetap hadirkan Allah. Segala kondisi tetap kembalikan kepada Allah. Itulah namanya tauhid.
Sekarang kita mah bukan dikembalikan kepada Allah, kepada diri kita. Ketika pahit getirnya hidup itu mencari kesalahan semua orang. Gara-gara si anu jadi begini, gara-gara si anu jadi begini, jangan sih gitu. Dan itu mah direkayasa oleh Allah. Anda harus dirugikan, mungkin harus ditipu orang. Anda dirugikan, mungkin harus dibohongi orang. Atau rugi. Dalam bisnis, Anda harus dihancurkan dulu oleh orang. Itu tujuan Allah supaya ngaca. Kamu punya dosa apa? Kamu punya salah apa? Atau memang hak kayaknya belum waktunya? Baru diuji saja. Pengen tahu dikasih kekayaan seperti ini, kamu bertindak apa? Ternyata tidak amanah, ya tidak akan diberikan lagi. Nah ini. Jangankan kita yang belum jadi apa-apa, orang yang sudah naik ke atas langit, makomnya, kalau tidak amanah akan dijatuhkan seketika. Apalagi kita masih belajar. Orang yang mencapai derajat tinggi, itu pun bisa dijatuhkan ketika tidak amanah di hadapan Allah maupun negara. Terpleset. Apalagi kita masih belajar. Makanya tadi, siapa yang menjaga hati, kan? Dan diberi anugerah tauhid. Artinya segala sesuatu selalu dikembalikan kepada Allah. Tidak akan ada orang yang merugikan kita. Tidak akan ada orang yang menghancurkan kita kalau bukan atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu pun dibegitukan kalau kamu tidak bermasalah dengan Allah. Dan semua atas pergerakan Allah. Ma'asoba mim musibatin illa binillah. Engkau dihancurkan nama besarnya. Engkau dilukai nama besarnya. Itu pun atas kehendak Allah. Cuman kenapa ya Allah engkau hancurkan aku? Engkau hinakan aku. Itu. Apa atas kesalahan diriku terhadapmu ya Allah? Apa kurang penghambaan? Kurang amanah? Nah itu. Jadi selalu muhasabah diri. Atau ini hanya peringatan? Atau betul-betul azab? Kan? Atau ini menaikkan makom? Ya kata Bos Umar, saya mah menaikkan makom karena saya sudah mulia. Oh ya bagus. Gitu. Dikasih uang amanah, dikasih harta amanah, dikasih ibadah amanah. Oh berarti itu menaikkan makom. Ternyata ketika dihancurkan segalanya lebih sadar. Oh berarti ketaikan makomnya. Wajar suatu kali diberi anugerah yang lebih besar. Karena Allah pun sangat kasihan kepada kita. Pengasih dan penyayang, takut dengan hartanya membuat celaka, ya lebih baik dimiskinkan. Takut dengan kepangkatannya celaka, lebih baik diberi pengangguran. Itu. Makanya orang yang berambisi, berangan-angan, kebanyakan hidupnya hancur duluan sebelum berkembang. Itu. Hancur duluan. Karena kalau terlalu ambisi, orang tuh salah langkah biasanya. Karena terlalu ambisi. Paham ya Mas Adi ya? Jika sudah menjadi penjaga pintu hatimu dan diberi anugerah pedang tauhid, hingga di hatimu tidak lagi hasrat dan kerinduan akan makhluk. Ini kan beda. Zikir bukan kepada Allah, kepada makhluk ingatnya. Zikir bukan kepada menghadirkan Allah, kepada kehendak dirinya. Zikir bukan menghadirkan Allah, tapi menghadirkan kesulitannya. Zikir bukan kepada Allah, tetapi kepada keinginannya. Ya itulah. Sampai sepenuhnya menjadi hamba Allah, bukan hamba kehendak diri. Jika kalau betul hadirnya Allah sepenuhnya, selalu merindukan, nah itu, maka betul-betul menjadi sepenuhnya hamba Allah, bukan hamba kehendak diri. Artinya ketika wa ma yahya wa ma mati lillahi rabbil alamin, sudah totalitas pasrah. Maka sudah demikian, jika dunia mendatangimu,
niscaya tidak membuatmu celaka. Karena yang datang itu adalah merupakan bagianmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teu kudu dipenta. Itu yang tersucikan oleh rahmat dan kehendaknya. Kenapa tersucikan? Karena dengan harta yang Allah berikan, Allah akan menjagamu, memuliakanmu karena kamu seorang hamba, bukan seorang penjilat dunia. Itulah. Bukan seorang pencinta dunia. Sehingga pangkat, derajat, dan harta yang Allah berikan betul-betul sudah tersucikan oleh Allah. Sudah disucikan oleh Allah. Sudah ditundukkan oleh Allah. Gitu loh. Tidak akan menjadi fitnah. Harta itu apa? Di dalamnya pangkat, anak, istri, itu harta. Sehingga harta yang datang kepadamu tidak akan membuat celaka bagimu. Karena sudah tersucikan oleh rahmat dan kehendaknya. Jadi datangnya sesuai haknya, sesuai takdirnya, sesuai jatahnya, teu kudu dipenta-penta. Jadi ketika seseorang diberi kesulitan, di situ ada sebuah ujian terselubung. Dia terjebak oleh keinginan dan kesulitannya, apa tetap bertahan dia menghambakan diri kepada Allah. Justru kebanyakannya para pesuluk itu ketika diberi kesulitan terjebak oleh kesulitannya. Dia zikirnya ya sulit, ya hayang, yang hayang. Tapi ini diucapkan anak. Di benak, di otak, di hatinya hanya kehendak diri. Berarti dia terjebak.